Si hareup mah kan derang kita berubah. Abang tadi ke pas ka dia panas. Pulang mana? Ya. Di
benih delima, tetapi yang tumbuh buah duri neraka. Harus ku telan pahit terasa, menutup hati. Permainan dunia yang penuh tipu daya, ternyata sang cinta tak selamanya indah. Besarnya pengorbanan tiada kau hargai, kau menepis lalatnya hingga pipi. Oh, kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Sungguh berat aku rasa kehilangan dia. Sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Sungguh berat aku rasa kehilangan dia. Sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya
Pertemuan yang kudambakan ternyata bukan hayalan. Tercipta derap perpisahan, kini telah terobati. Kebahagiaan yang hilang kini kembali lagi. Pertemuan yang kuimpikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang kudambakan ternyata bukan rindu yang selama ini sudah menggunung. Cinta yang selama ini masih terpendam. Tak ingin lagi berpisah, tak ingin lagi merana. Kembali padamu kasih, setelah lama tinggal berdiri. Lama sudah ku menanti sana kembali, penuh rasanya rindu di hati. Oh, tak terkira rindu segala-galanya. Oh, tak terkira Sehat. Oh, tak terkira rindu segala-galanya. Oh, tak terkira rindu segala-galanya. Pak Ketua. Biasa nangkep dulu. Rindu gayamu ketika bercanda, awak lepas renyah ceria. Rindu gayamu ketika bermanja, meluluhkan segenap jiwa. Rindu bagaimana kau menuju ketika ku meraju. Rindu bagaimana kau mengasihi ketika ku bersedih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa la haula wala quwata illa billah amma ba'du.
Rekan-rekan Porsa yang saya banggakan, alhamdulillah di sore ini kita dapat berkumpul di kediaman almarhum Bapak Ketum kita. Kelihatannya sudah banyak lah yang hadir. Yang perlu saya sampaikan, to the point aja. Jadi nanti sebagai persiapan kedatangan idola kita, kedatangan Pak Kiai Roma Irama, diharapkan rekan-rekan semua dalam keadaan tertib dan aman. Maksudnya jadi tidak ada yang ya ketika datang Pak Kiai kita dalam keadaan sudah duduk rapi lah, duduk berbaris atau rapi di tempat yang telah disediakan. Jadi instruksinya dari panitia, dari pengurus, terutama dari Bapak Kiai Roma, tidak ada yang lari-lari menjemput beliau lah. Mungkin sudah ada petugas khusus yang akan mendampingi beliau, yang akan mengawal beliau. Kita mah duduk manis saja. Kan biasanya ketika beliau datang, Pak buru-buru istilah nanti, Pak buru-buru, hoyong tembang, hoyong sasalaman, hoyong salam, hoyong berfoto. Mudah-mudahan nanti ada waktu lah kita. Walaupun misalnya kita tidak foto perorangan, kita bisa foto bersama. Kita misalnya foto dengan kabupaten, dengan kota. Ya mudah-mudahan mah bisa dibagi-bagilah dengan jumlah yang sedikit terus banyak supaya kelihatannya agak besar gitu. Itu mungkin di antara yang perlu saya sampaikan. Ini demi ketertiban dan keamanan juga kenyamanan beliau. Karena Pak Kiai harapannya ketika datang itu sudah rapi lah, kita semua sudah rapi, sudah duduk manis. Itu saja mungkin dari saya, mungkin dari Pak Sekretaris ada yang saya tanya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hanya tadi mungkin Pak Misbah bahasana teh lemes gitunya. Kesimpulan mah kieu panginten. Ulah nepi ka hoyong Pak udang-udang hoyong moto gitu tah. Jadi ketika Pak Haji datang, udah aja duduk. Kalau mau kamera, mau foto nanti silahkan ketika beliau menyampaikan ceramah. Ketika datang biarlah beliau nyaman gitunya. Saya tahu teman-teman juga pastilah hoyong gitunya namanya ke rumah, cuman ya kita jaga etika kita berada di mana, nah jangan sampai terjadi seperti itu. Beliau juga kondisinya pasti capek, terus nanti kalau tidak ada halangan mungkin ada kegiatan lain beliau, jadi harus betul-betul kita sama-sama menjaga ya, kita sama-sama menjaga, jangan sampai kita tidak memperlihatkan kita sebagai seorang Porsa, etikanya, attitude-nya tolong diperlihatkan. Kalau ini Porsa Tasik gitu ya, Porsa Tasik, jangan nanti terlihatnya ada sama beliau. Oh, baru dapat Tasik ya. Tolong, saya minta tadi sudah koordinasi, nanti ada Pam Porsa ya, mohon Pam Porsa juga dijaga nanti. Teman-teman yang lain sudah duduk manis lah di tempat yang sudah disediakan. Terima kasih. Kemudian salib, di stereokan pengennya di pangkal panggung, ya. Aya warga, aya Porsa, aya sanak-sanak ya Area di Payung. Oh ya, jadi semua Porsa kita semua posisinya berada di depan panggung semua ketika datang Pak Kiai Roma Irama. Sebagai tambahan, mungkin kalau kita sadaya lagi hoyong di foto, tapi kayaknya ini kan waktunya sebentar ya, kemudian lahannya agak sempit. Biasanya ada peluang itu kalau memang ceksonya siang kali ya, ketika cekson sama personil sama Pak Haji Roma Irama, kalau melihat suasana sekarang kayaknya kan waktunya sempit. Pak Hajinya agak capek juga gitu. Sanes cirigi sanes pedir tahun. Amanat namanya di Pam Pusat
Sadaya ini lagi menunggu kedatangan penyanyi Roma Irama yang mana pada malam ini akan mengadakan acara doa tahlilan untuk mendoakan almarhum Bapak Kuswanto Ketua DPD Maksa Pusat Kapolres di sini dari kabupaten dan kota kumpul. Bangsi Rakyat ada di belakang. Bangsi Rakyat ada di belakang. Rakyat ada. Karena abang punya oke. Menghantarkan jaga hari itu, hari kiamat, hari yang menghancurkan umat. Lautan yang selalu bergelombang, hari itu akan ditumpahkan ke langit yang penuh dengan bintang. به آسية ومن يهدي نسبة من الحسيرة القدسية وية له سلام حبيبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك أشرق البدر عليك فاختفت منه yang sudah jauh-jauh datang dari Labuhan, datang dari Bogor, dan datang dari Jakarta, dan juga tentunya para warga Kampung Maribaya yang telah menyempatkan hadir meskipun tadi sempat terkendala hujan, dan alhamdulillah udah datang kembali. Semoga segala kebaikan yang Bapak Ibu dan sudah lontarkan kepada kami semua, semoga dibalas kebaikannya. Amin ya rabbal alamin. Selain itu, saya juga ingin meminta maaf kepada Bapak, Ibu semua hadirin dan tamu undangan apabila selama berlangsungnya acara terdapat kesalahan atau kekurangan yang insya Allah segala kesalahan dan kekurangannya akan menjadi bahan evaluasi buat kita semua untuk merancang acara yang lebih baik ke depannya. Mungkin untuk membantu kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ibu, mangga foto bersama Ibu, mangga. Ibu paling tengah. Hampir kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Assalamualaikum Haji. الذين يذكرون الله قياما وعلى yang kita tunggu-tunggu, yaitu tablik akbar dan doa yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Roma Irama. Dengan tidak mengurasi rasa hormat kami kepada Kiai Haji Roma Irama, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadan nasa ila hayatin thayyibatin fid dunya wal akhirati bisyari'atil Islam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد العرب والعجم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Wab'ad.
kepada terutama keluarga almarhum Saudara Haji Kuswanto, Ketua Umum Forsa yang saya banggakan, saya cintai, saya hormati, segenap anggota Forsa Tasikmalaya yang saya banggakan, Al-Mukarramun para alimin ulama, Fahmi Tamami, Forum Silaturahmi Takmir Masjid Mushola Indonesia, PWLS, juga PIN, Perisai Idaman Nasional, Planners Indonesia, hadirin hadirat rahimakumullah, bahwa pada malam ini saya merasa sedih bercampur bahagia bisa memenuhi janji saya kepada almarhum untuk datang ke rumah beliau di Tasikmalaya ini. Ternyata Kuswanto dan Roma Irama salembut, sama-sama orang Tasik. Jadi baru kali ini ternyata qadarullah wa ma syaa fa'ala, Allah mengizinkan saya justru setelah almarhum meninggalkan saya, meninggalkan kita semua, bahwa Saudara Kuswanto selaku Ketua Umum Fans of Roma and Soneta telah mendedikasikan hidupnya di samping sebagai Dewan Kota juga untuk Forsa yang luar biasa, karena beliau sering berbincang dengan saya bahwa Fans of Roma and Soneta punya komitmen di dalam ADART-nya bahwa mereka siap mengamalkan lirik-lirik Roma Irama. Mereka siap menjaga karya Roma karena menurut mereka, teman Forsa ini, bahwa lirik-lirik Roma Irama itu bisa dikontribusikan kepada pembangunan moral, akhlak, iman dan takwa bangsa Indonesia, khususnya umat Islam. Buat saya Roma Irama ini satu anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu kata saya katakan kepada Forsa, la haula wala quwata illa billah. Bukan Roma Irama yang hebat, yang baik, tapi semata-mata semua yang dilahirkan oleh Roma Irama itu adalah hidayah wal inayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Roma hanya melaksanakan saja apa yang diilhami oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, saya sering mengatakan, tanpa Forsa, tanpa Fans of Roma, Roma Irama bukan siapa-siapa. Tanpa Fans of Soneta, Soneta Group bukan apa-apa. Dengan ada Forsa, maka Roma menjadi seseorang dan Soneta menjadi sesuatu. Jazakumullah khairan katsira. Baiklah, khususnya teman-teman Forsa, bahwa yang menggagas Forbitren adalah almarhum Kuswanto. Beliau berkonsultasi almarhum dengan saya. Dibilang, Kiai, bagaimana kalau misi di Soneta Group ini sebagai the boss of Muslim ingin membangun iman, akhlak, takwa umat Islam khususnya, bangsa Indonesia pada umumnya,
kalau kita abadikan dalam ada ART Forsa, yaitu Korbi, beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, dan berloyalitas. Ini gagasan almarhum Haji Kuswanto. Nah, yang ingin saya katakan dalam hari ini bahwa sampai usia saya yang sekarang ini, boleh katakan menjelang 80 tahun, subhanallah, walhamdulillah, bahwa saya masih diizinkan oleh Allah SWT untuk berdakwah dalam seni, untuk bisa menghadiri tabligh akbar, dan bisa melakukan live konser sampai usia yang sekarang ini. Ini tak lebih tak lain anugerah Allah SWT yang merupakan amanah. Tentunya saya pribadi, Soneta Group juga sangat-sangat membutuhkan dukungan dari fans of Roma and Soneta. Sebagaimana ingin saya sampaikan kepada teman-teman Forsa, Forsa adalah satu organisasi massa yang diakui oleh Departemen Dalam Negeri waktu ketika kita mengadakan satu halal bihalal di Jakarta. Forsa adalah fans club yang terbaik di Indonesia. Amin. Lalu saya ingin mengatakan, insya Allah Forsa bukan hanya ormas terbaik di Indonesia, maksudnya fans club terbaik di Indonesia, tetapi Forsa, saya yakin fans club terbaik di dunia. Amin. Kenapa saya bisa mengatakan begitu? Bahwa fans club itu adalah mengidolakan idolanya, ya, sebagai idol idolanya. Tapi Forsa telah menjadikan Roma not just idola, tapi Roma dijadikan imam oleh Forsa sebagai pembimbing spiritual. Kenapa? Karena lagu-lagu Roma Irama sekaligus tuntunan buat Forsa. Oleh karena itu, tidak ada di dunia internasional bahwa seorang seniman diidolakan sebagai juga guru spiritual mereka. Oleh karena itu, saya bisa menyatakan bahwa Forsa lebih hebat dari fansnya Elvis Presley. Forsa lebih hebat dari fansnya yang namanya Rolling Stone, Mick Jagger. Karena itu tadi alasan itu tadi. Karena tidak ada fans club di Indonesia bahkan di dunia yang berkomitmen untuk melaksanakan lirik-lirik idolanya, yang berkomitmen untuk melaksanakan pesan-pesan idolanya dalam lagu-lagunya. Ini tidak ada. Oleh karena itu, ini satu anugerah yang besar buat kita semua. Maka saya berharap bahwa Forsa harus bersifat kontributif. Kalau saja 4B dilaksanakan, insya Allah Forsa akan memberikan kontribusi yang terbesar untuk pembangunan minimal moral umat Islam, moral bangsa Indonesia. Amin. 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 Selebihnya bahwa Masya Allah, pesan saya kepada keluarga yang tinggalkan, kematian adalah perpisahan yang sesaat, bukan perpisahan yang abadi. Karena Allah SWT berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Orang-orang yang sabar melaksanakan perintah Allah, maka dia akan masuk surga Aden. Insyaallah Kuswanto, saya hakul yakin dia seorang yang mukmin, yang muttaqin, yang salihin. Allah berjanji orang-orang yang saleh, yang mukmin akan masuk ke dalam surga Aden, dan nanti bersama-sama dengan ayah-ayahnya yang saleh, ibu-ibunya yang saleh, istri-istrinya yang saleh, anak cucunya yang saleh. Jadi kematian bukan perpisahan abadi. Kematian adalah perpisahan sesaja. Nanti bahkan di barzakh sudah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, al-mar'u ma'a ahabba. Manusia akan dikumpulkan nanti di barzakh, di akhirat, bersama orang-orang yang dia cintai. Di sini juga perlunya memilih komunitas yang baik di kalangan masyarakat. Dibutuhkan lingkungan yang baik, karena kita akan dipertemukan orang-orang satu frekuensi. Nabi SAW bersabda, al-mar'u ma'a man ahabba. Manusia akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dia cintai. Selanjutnya, saya ingin berpesan kepada keluarga almarhum. Suatu qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa bashshirus sabirin. Wa lanabluwannakum, artinya di sini ada lam taukid dan nun taukid yang berarti pasti. Wa lanabluwannakum, pasti semua manusia akan diuji. Dengan apa itu? Dengan sedikit rasa takut. Takut ini, takut itu, takut miskin, takut mati. Kemudian akan diuji dengan kekurangan harta benda. Hilang barang-barang kita, dicuri orang motor kita, kalung kita, kebakaranlah rumah kita. Diuji dengan kekurangan harta benda. Diuji dengan kekurangan buah-buahan, kelaparan, bahkan diuji dengan jiwa. Akan dimatikan orang-orang yang kita cintai. Mati istri kita, mati suami kita, mati ayah ibu kita, mati anak kita. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wabashshirus sabirin, berikan berita kepada orang-orang yang sabar. Siapa itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang apabila ditimpa musibah, dia berkata seraya sadar, innalillah, aku datang dari Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan aku akan pulang kepada Allah. Sadar datang dari Allah tanpa membawa siapa-siapa, tanpa membawa apa-apa. Sadar kita akan pulang kepada Allah juga tanpa membawa apa-apa, tanpa membawa siapa-siapa yang kali ini kita miliki di dunia. Nah, kalau orang sudah sadar hal ini, insya Allah ujian yang berat akan terasa ringan. Ujian yang besar akan terasa kecil kalaulah sadar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu orang yang berkata begini, orang yang sabar ini, apa kata Allah? Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Kepada mereka aku akan bersolawat dan akan memberikan rahmat. Kalau Allah telah bersolawat pada seorang manusia, insya Allah
Masya Allah, aman, damai, berkah, barokah minat dunia ilal akhirah. Amin Allahumma Amin. Kalau Allah sudah bersolawat kepada seorang manusia, Masya Allah, selama ini innallaha wa malaika salluna ala nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Tetapi kali ini Allah menyatakan, aku akan bersolawat kepada orang-orang yang sabar, dan akan memberikan rahmah kepada orang-orang yang sabar. Inilah pesan saya yang saya sampaikan, pesan dari Allah yang saya sampaikan kepada keluarga dan kepada kita semua yang hadir di sini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mauti wa'izah." Cukup kematian yang kita dengar, kematian yang kita saksikan, kematian yang kita lihat, nasihat buat kita. Kafa bil maut wa'izah. Cukup kematian yang kamu dengar itu nasihat buat kamu. Artinya apa? Kita pun akan menjadi mayit pada suatu saat. Kita pun pasti akan meninggalkan dunia ini. Oleh karena itu, ketika kita menghadiri acara seperti ini, itu adalah nasihat buat kita agar kita mempersiapkan diri untuk satu saat kita pun dimakamkan, suatu saat kita pun akan meninggalkan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Wa inna ad-daral akhirata la hiyal hayawan walau kanu ya'lamun. Tidak ada kehidupan dunia ini kecuali senda gurau dan main-main. Wa inna ad-daral akhirata la hiyal hayawan walau kanu ya'lamun. Akhirat itulah sebenar-benarnya kehidupan kalau kamu mau tahu. Wa qala ta'ala aidan, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kama thalika ajamal kufarun nabatuh thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adabun shadidun wa maghfiratun min Allah wa ridwan. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah bahwa kehidupan ini main-main. Kehidupan dunia ini cuman perhiasan. Kehidupan dunia ini saling membangga-banggakan di antara kalian. Membanggakan harta, membanggakan jabatan, membanggakan anak-anak. Saling bersaing dalam berbagai hal. Bersaing di dalam macam-macam hal. Dan kemudian semua itu apa kata Allah? Kehidupan ini seperti tanah yang dihujani oleh hujan yang besar. Kemudian tanah tadi menumbuhkan pohon-pohon yang ranum buahnya, subur tanamannya, sehingga menakjubkan orang-orang menanam. Tetapi lama-lama pohon itu menguning, menghitam dan hancur. Itulah umpama kehidupan dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak adalah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang gurur, yang semu, yang fata morgana, yang menipu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kita, wa bataghi fi ma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Capailah olehmu dengan apa yang aku berikan kepada kamu negeri akhirat. Apa itu yang diberikan Allah kepada kita? Yang pertama usia, yang kedua kesehatan, yang ketiga jabatan, kapasitas, harta dan sebagainya. Gunakan semua itu untuk kebahagiaan akhirat. Tetapi jangan kamu lupakan nasibmu di dunia. Jadi bukan terbalik. Utamakan kehidupan dunia, baru sisa-sisa kehidupan baru gunakan akhirat. Kalau masih sempat dari bisnis,
Kalau masih sempat dari bertani, baru saya sholat. Kalau masih sempat dari nonton TV, sisa-sisanya kalau ada, baru saya baca Quran. Ini namanya memprioritaskan kehidupan dunia, mendoakan, menomorduakan kehidupan akhirat. Allah SWT mengatakan, barang siapa yang menanam tanaman akhirat, maka Allah akan memberikan juga dunia. Tapi barang siapa yang bertanam dunia, Allah memberikan dunia, dan di akhirat dia tidak dapat apa-apa. Man kana yuridul harthal akhirah nazid lahu fi harthih, wa man kana yuridul harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang bertanam ladang akhirat, aku akan tambahnya, aku akan tambahkan ladang dunia. Tapi barang siapa yang bertanam ladang dunia, berorientasi kepada dunia, aku beri dia dunia, akhirat tidak dapat apa-apa. Seperti pepatah mengatakan, barang siapa yang menanam rumput, dia akan dapat rumput. Tapi barang siapa yang menanam padi, dia akan dapat padi dan rumput. Nah, itulah barangkali yang harus menjadi perhatian kita malam hari ini, bahwa kafa bil mauti wa'izah. Cukup kematian Haji Kuswanto kita jadikan nasihat bahwa kita pun cepat atau lambat akan menyusul beliau ke alam barzakh. Last but not least, barangkali ingin saya sampaikan sebuah lirik lagu. Alamat lengkap nonton besoknya. Insya Allah besok Sonata Group akan tampil di mana tuh? Ada di lapangan negara. Jadi kali ini saya ingin menyampaikan beberapa lirik untuk nasihat kita semua. Badan pun tak berharga, sesaat ditinggalkan. Anak istri tercinta, tak sudi lagi bersama. Sesaat secepatnya jasad dipendam, secepatnya jasad dipendam, karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja, kini bangkai tak berguna. Dari kamar yang indah, kasur empuk dilapuki, kini harus berpindah, terkubur dalam perut bumi. Betul? Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata, bermandi cahaya, tetapi kali ini di dalam kuburan gelap mencekam, tanpa seorang teman. Terputuslah pergaulan, terbujurlah sendirian, diri terbungkus kain malam. Badan dan tubuh indah yang dulu dipuja-puja, kini tiada lagi orang suri. Jadi santapan cinta, jadi santapan cacing tanah, sehingga yang tersisa kerangka. Begitulah suratan badan
ke bumi dikembalikan. Oh, Kebanyakan manusia terlena sehingga lupa bahwa maut kan datang menjelang. Forza! Keren! Forza! Keren! Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyanyi anjing diantos. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Kiai Haji Roma Irama yang telah memberikan ceramahnya kepada kita semuanya, yang mudah-mudahan kita dapat memetik apa yang disampaikan oleh beliau. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ibu sekalian, sekali lagi kami mohon maaf. Dari kami ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum. Oh, itulah Baria Sadaya suasana di kediaman rumah almarhum Bapak Kuswanto, yang mana ada acara lebih halal sekaligus dihadiri oleh Kiai Haji Roma Irama. Masyarakat antusias. Jangan kali Tasik mah. Hah? Ke Tasik mah. Kayak Berapa mikro?